Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Baik lagi di Lentera Malam bareng gue Adit. Dan sekarang kita lagi di segmen Saksi Misteri. Di samping gue udah ada narasumber yang akan bercerita tentang pengalaman mistisnya selama dia bekerja di rumah sakit sebagai petugas kamar jenazah. Kita kenalan dulu sama narasumbernya, Azri. Zri, Ya, apa kabar Zri? Sehat bang. Lu pernah kerja jadi petugas kamar jenazah? Iya betul. Anjir, ini tahun berapa kejadiannya, Zri? Tahun 2021 bulan Agustus. Oh, berarti pas lagi COVID kemarin ya? Iya, lagi COVID yang lagi naik. Lagi ada perbantuan, butuh gue masuk. Oh, lalu kerja berapa lama Zri, di rumah sakit itu? Sekitar ada 6 bulanan bang, lebih. 6 bulanan ya? Iya. Wah anjir. Dan lu tadi kita sempat ngobrol juga di depan tadi ya. Mm-mm. Kalau lu lumayan banyak alamin hal mistis selama lu kerja di rumah sakit ini. Iya betul. Rumah sakitnya ini ada di daerah Jawa Barat lah ya. Iya Jawa Barat. Bekasi lah. Bekasi lah ya. Nanti buat kalian tebak-tebak aja rumah sakitnya, rumah sakit mana. Karena rumah sakit ini cukup terkenal nggak sih? Jadi, Cukup terkenal. cukup terkenal. Tapi terkenal rumah sakitnya aja, bukan Iya, kankerannya kan. bukan kankerannya. Ya, tapi kalau bangunannya fisiknya kayak gimana sih rumah sakitnya? Bangunannya ya emang bangunan udah tua tapi direnovasi lagi bang. Oh iya iya. Berarti ini bukan rumah sakit yang baru-baru banget ya? Bukan baru-baru banget. Mungkin ya 2000 ke bawah mungkin ya Iya. pembangunan rumah sakitnya itu. Dan pastinya udah banyak orang yang meninggal di rumah sakit itu. Betul. Ya udahlah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, tonton video ini sampai habis, jangan ada yang di skip. Ya udah, nggak usah lama-lama lagi. Sebelum kalian dengar ceritanya, kalian tonton dulu yang satu ini. Jadi itu pas gue lagi kerja di salah satu rumah sakit swasta di kota Bekasi. Kebetulan gue di bagian penjaga kamar jenazah. Di situ mulai pada tahun 2021 bulan Agustus kemarin. Berarti pas lagi rame-ramenya COVID ya? Iya betul, pas lagi rame-ramenya COVID. Gue masuk di situ karena pihak rumah sakit lagi butuh orang. Seminggu aman-aman aja tuh. Kemudian pas mau masuk ke minggu kedua bang, gue mulai ngerasain yang aneh-aneh. Emang gara-gara guanya yang selengean gitulah, ya kan. Masalahnya sepele. Jadi gue suka jalan-jalan di koridor deket kamar jenazah sambil nyanyi-nyanyi nggak jelas, sambil teriak-teriak nggak jelas. Dari situ muncullah keanehan-keanehan tiap malam. Jadi pas malam Selasa, gue inget banget bang, gue lagi jaga sendirian di ruangan, di ICU bilang ada yang plus, karena kita menyebutnya plus ya, bukan meninggal. Oh, plus itu artinya meninggal? Iya, plus itu artinya meninggal kalau dalam dunia kesehatan. Ada yang plus nih, dikabarin sama security di ICU. Waduh, kata gue sendirian lagi. Biasanya kan gue berdua tuh sama supir ambulansnya. Ya mau nggak mau bang, gue sendiri yang menuju kamar jenazah sendiri. Gue turun dari tangga ruangan, gue jalan sambil nyanyi-nyanyi ke kamar jenazah. Ada suara. Gue udah nangisin, jelas banget. Gue sempet diem dulu, kok jadi begini kan? Perasaan dari kemarin aman-aman aja. Gue masa bodoh lah. Gue masuk, gue keluarin belangkar. Ada yang ngintip bang. Di bawah tangga samping lift barang. Dia ngintip begini, gue inget banget rambutnya panjang. Terus bajunya putih. Kok nggak ada kakinya? Gue pikir itu OB atau perawat kan. Gue teriak, woi siapa tuh? Gue bilang gitu kan. Dia langsung makin gini aja, lama banget. Gue jelas banget bang nengok gini. Cuma diem dia bang, mukanya pucet. Gue langsung nyebut dong, astagfirullah. Gue sampai buang muka kan, buat nggak lihat dulu. Gue ngumpulin keberanian gue nengok lagi. Astagfirullah, udah nggak ada, alhamdulillah kan. Ya udah, gue beraniin diri, gue dorong belangkar menuju lift barang. Sorry, belangkar itu apa ya? Belangkar itu lu kayak bed buat naruh jenazah bang. Oh iya. Tapi ini dari besi. Iya. Ya. Gua menuju lift barang, gua naik ke ICU, gua turunin pasiennya. Itu aman-aman aja alhamdulillah. Malam Rabunya. Jadi kan kalau pagi gantian bang.
ada lagi yang jaga, bukan gue. Emang sih harus standby 24 jam kan, cuma kalau ditelepon pagi ya gue datang pagi. Malam Rabu ada yang plus lagi tapi di IGD bang. Gue seperti biasa gue ngeluarin belangkar sambil nyanyi gelas. Gue ya biar ngilangin rasa takut gue gara-gara kemarin kan. Dan ini dia makin parah bang, suara nangis tuh berpindah, ada suara nangis di musola. Kata gue, ini tempat ibadah, kenapa lu nangis di sini tuh. Emang karena musolanya nggak pernah ditempatin bang, jadi kayak jarang ada sholat di situ gitu. jarang banget. Jadi kayak ruangan kosong aja gitu kan. Gue nggak berani nengok tuh karena gue lagi buru-buru nih ya kan, apalagi sendiri. Jadi gue keluarin belangkar dari pintu kamar jenazah, tiba-tiba dia nongol di tempat itu lagi bang. Tapi itu dia bukan nengok, langsung ngintip gitu ya? Nggak ngintip, nggak, langsung bang, langsung kayak berdiri di depan, di samping tangga. Gue langsung astagfirullah, cabut nggak ya, gue bilang gitu kan. Aduh, gue cabut dulu bang, gue keluar dulu bang. Gue keluar dulu, itu belangkar gue taruh tengah jalan bang, biarin aja, gue cabut dulu. Gue bakar rokok sebentar, gue nenangin diri kan. Gue sambil baca-baca, astagfirullah kata gue. Kok jadi kayak gini kan? Akhirnya tenangan dikit tuh, alhamdulillah nggak ada. Gue ke ICU, kan itu kan nggak covid dia, jadi langsung anter. Gue langsung calling temen gue yang supir ambulan itu, kok jemput kok, kayak dia nggak lama meluncur. Langsung kita anterin bang. Dan rumahnya ini termasuk pedalaman, jadi nggak ada lampu di kanan kiri jalan. Jadi kayak kiri kali nih bang, kanan sawah. Ini ke daerah mana lu nganternya? Daerah Tambun kesana lagi. Oh iya. Kayak deket kali CBL. Jalan pertama, jalan berangkat tuh bareng keluarga aman-aman aja. Kita berangkat dari rumah sakit menuju rumah duka sekitar setengah jam. Dan selesai nganter, gue turunin. Pas di perjalanan gue tanya dulu, Bu ini meninggalnya kenapa? Kata ibunya, paginya sehat-sehat aja mas, tapi pas sore masuk IGD sampai mau malam tiba-tiba meninggal. Oke, terus kita turunin sampai di rumah duka, kita lanjut ke arah rumah sakit lagi. Kita di dalam mobil biasanya yang nggak ada kejadian apa-apa, aman-aman aja. Kita denger nangisan lagi bang. Dalam hati gue, aduh masih diikutin sampai sini sih. Sampai kita jauh-jauh juga, sampai diikutin juga. Sampai mobil gue matiin dulu tuh. Lu denger nggak sih? Gue nanya ke teman gue. Gue juga denger, teman gue juga denger bang. Ya udah dah, sama-sama baca doa aja lah. Bismillah. Kita jalan lagi lanjut nih. Pas di pertengahan jalan, kita kayak nabrak sesuatu bang, kayak hewan gitu kan. Tapi pas kita lihat, pas kita keluar, kita berhenti. Kok kosong, nggak ada apa-apa. Nggak ada yang mati, nggak ada yang ketabrak. Ini pertanda apa lagi kata gue kan. Dan biasanya tadi kita berangkat setengah jam, kayak kerasa lama bang, kayak 1,5 jam. Pas pulangnya? Iya, pas pulangnya. Ini kata gue jalan kok nggak nyampe-nyampe. Pas banget kita nggak, sama-sama nggak ada kuota kan, nggak bisa buka maps. Jadi kita cuma punya kuota WhatsApp. Ya udah kita ikutin jalan aja karena di situ cuma lurus doang bang. Sampai ketemu jembatan baru belok kanan. Gue bilang kita berhenti dulu, beneran baca doa sama-sama bareng-bareng. Kita petunjuk buat jalan pulang. Sambil kita istighfar, alhamdulillah sampai ke rumah sakit lagi dengan selamat. Dan juga pas hari Kamis, kita lagi jaga berdua. Temen gue lagi sibuk main ML bang di bawah, di atas, di ruangan. Gue lagi di bawah. Gue pengen turun beli rokok. Pas gue balik lagi mau naik ke atas ruangan, kok pintu kamar jenazah kebuka bang. Gue samperin dong. Karena kan biasanya gue sore itu gue tutup rapet, nggak ada yang bisa buka kunci sama gue. Tapi emang gue lupa ngunci bang. Gue cek, kok pintu kamar jenazah kebuka? Nggak mungkin dong, karena kan slot ya. Nggak mungkin main kebuka gitu aja, pasti ada yang buka bang. Dan juga nggak ada yang melintas ke sana, karena kan ruangan gue kelihatan langsung dari pintu jenazah, kamar jenazah. Gue samperin, ada yang di deket tangga, ada yang jalan bang. Astagfirullah kata gue, ini apa lagi gitu loh. Gue di situ bener-bener udah marah bang. Gue bener-bener marah banget di situ. Gue sampai ngatain kayak gini, gue di sini kerja ya, gue nggak pernah ganggu lu, kenapa lu ganggu gue terus? Mending urusin aja dunia lu, dunia gue, dunia lu. Gue ngebacot sendirian di situ. Gue tutup kamar pintu jenazah. Gue naik lagi ke ruangan, ada yang meninggal lagi bang. Cuma di lantai 3. Tapi pas kita mau nyamperin, gue ke lantai 3 aman. Gue pas turun, taruh itu mayat. Kan gue pasti kalau ngeliat
mayat ngeliat dulu dong mukanya kayak gimana kan. Di tempat itu lagi, di samping tangga itu lagi, kok dia mirip sama mayat ini? Kok bisa mirip? Kalau lu penunggu sini, kenapa lu mirip-miripin sama dia gitu loh? Gue jadi negatif thinking bang. Apa wanita ini selama ini ngikutin gue? Tapi nggak mungkin, dia baru meninggal. Karena beda hari sama yang saat lu ngeliat perempuan Iya, sebelumnya. betul bang. Gue disitu mikir, masa iya? Karena kan beda hari gitu loh. Dan dia juga pasti masih hidup gitu. Dari situ, gue turunin, temen gue udah main cabut aja dong. Karena dia emang orangnya penakut bang. Gue duluan ya, masih ada urusan sama maintenance. Ya udah, gue bilang, ini gue yang ngurus deh. Gue yang nutup. Pas gue mau nutup pintu, ya itu dia persis banget sama mayat itu. Gue inget banget, kok mirip. Dia nongolin gitu aja bang. Gue beraniin diri, gue buang muka bentar, gue langsung istighfar. Gue nggak mau lihat. Gue pegangan gue itu bang selama ini. Pas gue lihat balik lagi, gue ngecek, dia udah nggak ada. Gue tidur karena gue udah benar-benar kecapean kan. Gue tidur dari jam 1 sampai gue kebangun jam 2:30 bang. Lu tidur di rumah sakit nih? Iya, di ruangan khusus ambulans, petugas ambulans. Gue dimimpin bang, sama sosok wanita itu. Dia ngajak gue bang, kayak ayo ikut, sambil tangannya begini-begini. Gue terpancing untuk ikut, cuma ada sosok satu, kakek-kakek, jenggot putih, baju putih semua. Dia langsung nepak tangan gue, kayak gue mau ngikut begini, diginiin sama dia. Gue langsung bangun bang, tapi gue nggak bisa bangun gitu loh. Kayak kalau mungkin lu tahu kesirep, kayak kita nggak bisa bangun, kayak ditindihin sesosok gitu kan. Gue nggak sadar itu bang. Gue melek, jadi gue hadapan langsung sama pintu kan. Pintu kebuka bang. Di situ dia nongol bang, tapi gue nggak bisa bangun bang. Dia nongol, gue nutup mata lagi, gue melek, dia masih ada. Ini gue sadar apa enggak sih, gue bilang gitu kan. Gue langsung nyebut nama Allah. Astagfirullah. Alhamdulillah gue baca Al-Fatihah. Alhamdulillah gue bisa bangun. Gue merinding banget ngelepasin lagi. Bawa santai aja. Habis baca Al-Fatihah itu, gue langsung wudhu, sholat tahajud kan. Nah, besokannya gue mau ngambil libur bang, karena gue udah penat banget gara-gara itu kan. Gue nongkrong sama teman-teman gue. Di satu tongkrongan ini, di satu circle ini, ada satu orang yang bisa lah. Dia bisa tahu kalau ada apa-apanya gue di diri gue ini ada apa gitu. Gue baru dateng, woi bro, salam-salaman kan. Lu kesini bawa siapa sih? Digituin langsung dijurusin gue bang. Gue sendiri, gue bawa motor sendiri, gue bilang gitu kan. Lu ada yang ngikutin bro. Gue bilang, gue masih ngecepelein aja itu bang. Lu kebanyakan dongeng lu, gue bilang gitu kan. Ih, batu banget dibilangin kata dia gitu. Biar lu ngerasain sendiri deh. Selama nongkrong itu dia ogah bang deket sama gue. Dia ogah deket sama gue, kayak agak sedikit berjarak lah. Biasanya kita lengket gitu loh. Kok tumben banget dia. Gue cabut, dia nge-WA bang. Lu ada yang ngikutin. Emang lu kerja di mana sih sekarang? Dan gitu kan. Di rumah sakit. Kok ini banyak yang ngikutin? Wah, gue langsung nyepelein omongan dia dong. Lu jangan kebanyakan dongeng, gak usah nakut-nakutin gue terus. Gue tahu kalau dia itu bisa emang. Cuma emang mungkin dia mau nakut-nakutin gue, tapi guanya masih batu anaknya bang. Karena gue masih belum terlalu percaya yang kayak gitu kan. Kalau setan itu bisa ngikutin kita gitu loh. Abis dari situ gue udah ambil libur sehari bang. Gue kurang tidur juga, gue jatuh sakit kan. Gue dikasih vitamin, sama gue banyakin tidur. Gue tidur itu pasti dari abis maghrib bang. Selalu aja. Tengah malam itu ada aja bang. Kayak entah gerah lah atau apalah, bangun-bangun yang gak jelas bang. Jadi gue bangun jam 11:30, gue langsung seduh kopi, gue main Mobile Legend kan. Gue masa bodoh dengan penyakit gue karena gue pengen ngelawan. Gue lagi asik-asiknya tuh lagi main Mobile Legend. Kan kamar gue hordeng ya, gak pakai pintu bang. Dan lampu juga pasti selalu gue matiin, karena lampu tengah juga nggak mati, nyala lampu tengah itu. Jadi kalau ada yang lewat pasti ketahuan dong.
Pas banget gue lagi asik-asik main ML, lewat. Astagfirullah, masa yang ngikutin bang sampai sini gitu, sampai rumah. Gue beraniin keluar, nggak ada apa-apa. Di posisi itu malam itu gue sendirian, yang lain udah pada tidur. Ada yang nangis, gue kira adik gue bang nangis kan, kayak nangis tersendu-sendu gitu. Gue kenal banget nih sama nangis ini nih. Makanya gue paham nih, dia ngikutin sampai sini nih. 2 hari gue sakit, malam keduanya itu gue ngerasain sakit. Gue itu udah bener-bener drop bang. Kayak gue bangun dari tempat tidur tuh udah gak enak kan badan gue. Lampu juga gak berani gue matiin bang, karena gue tahu gitu loh, gue lagi diikutin gitu loh. Hording gue buka, kejadiannya pas gue mau tidur, gue udah tidur, gue kebangunnya itu sama persis gue kesirep lagi. Wah susah banget bangun. Dia muncul depan hording gue lagi. Gue harus apa gitu kan kata gue. Gue inget gue harus baca Al-Fatihah, gue harus istighfar. Alhamdulillah gue bisa bangun, gue bisa sadar, gue ambil wudhu, gue sholat qiyamul lail biar bisa gue tidur lagi. Sekalian gue ngaji juga biar lebih tenang guanya. Dan gue sadar kayaknya ini gue kalau ngobatin sendiri gue nggak bisa. Gue langsung WA om gue bang pagi-pagi, om di mana, bisa bantuin Azri nggak, ke rumah aja kata dia gitu kan. Gue habis maghrib ke rumah dia bang. Om gue nggak tahu kenapa tiba-tiba udah ada teman-temannya yang buat bantuin gue gitu bang. Tiba-tiba udah ada orang di rumahnya gitu, ada 3 orang. Loh om, kan saya belum ngasih tahu saya kesini mau ngapain. Udah duduk aja. Kayak udah punya ikatan batin gitu bang, kayak udah tahu gitu. Terus ditanyain sama dia, kamu kerja di rumah sakit udah berapa lama? Ada 3 bulanan. Cuma akhir-akhir ini jadi banyak kejadian aneh om. Gue langsung ceritain semuanya bang. Dari situ ya udah duduk aja, udah kasih air putih dulu, langsung sama dia ngajiin. Gue nggak tahu, dia nggak ngasih tahu apa-apa kalau gue mau diruqyah gitu. Langsung main dibacain aja, ngajiin gitu. Ngajiin 3 orang, kepala gue pusing bang, kayak orang kayak abis mabok gitu kan. Kelilingan 7 keliling kan, ya Allah, kayak nggak sadar gitu kan. Dada gue panas bang, terus juga deg-degan langsung kayak lebar-lebar terus kan. Gak lama gue nggak sadar. Pas gue bangun lagi, kata om gue minum 3 kopi panas sekaligus. Mintanya juga aneh-aneh. Gue minta daun melati, tapi yang masih muda. Minum kopi panas pahit, sama telur bebek mentah. Kata om gue, kamu banyak yang ngutin. Kamu ngomong apa aja emang di rumah sakit. Gue ceritain semua, gue emang petakilan di rumah sakit kan. Gue asal ceplos-ceplos aja di rumah sakit. Gue cerita gitu ke om gue. Kata om gue, pantesan aja. Gara-gara ulah kamu sendiri, kamu teriak-teriak juga di rumah sakit, mereka merasa terganggu dong. Dan juga ini ada salah satu yang pengen deket banget sama kamu, pengen bawa kamu karena suka sama kamu, pengen dibawa ke dunia dia. Dan alhamdulillahnya di diri gue ini ada satu yang jaga dari keturunan gue, dari leluhur. Pas di mimpi gue itu dia yang nangkis gue biar nggak ikut dia. Untungnya masih ada kuasa Allah juga, gue bisa sembuh. Sama om gue disuruh rajin ngaji dulu, rajin ngaji tiap malam, rajinin sholat malam, sholat sunnah juga rajinin, biar nggak balik lagi kalau misalkan masih kerja di rumah sakit itu. Awalnya sih pas habis ruqyah bang, emang masih ada gangguan sedikit-sedikit sih. Tapi semakin kesini semakin gue yang dengan iman gue yang makin bener-bener gue niat pengen berubah, yang nggak ceplas-ceplos dengan kalau kayak gitu-gitu. Ya alhamdulillah perlahan-lahan mulai nggak ada, mulai hilang, jadi kayak biasa aja gitu loh. Ya udah habis dari situ selang 6 bulan kemudian gue resign dari rumah sakit bang. Ya karena gue pengen mencari pengalaman baru juga kan. Iya. Dan yang disebut sama om lu tadi itu yang suka sama lu dan pengen narik lu ke dunia itu yang mana? Sosok yang mana? Yang wanita itu. Yang perempuan itu? Iya, yang selalu ngikutin gue saat gue tidur, yang suka nongol depan gue, yang nongol di depan tangga. Iya. Dan terus ini kan lu sebenarnya belum dapat jawaban nih. Kenapa sosok yang lu lihat itu mirip sama jenazah yang perempuan masih muda waktu itu? Itu ada jawabannya? Itu udah ada jawabannya. Jadi dia itu jin horin bang.
Jadi dia itu bisa menyerupai makhluk yang ada di sekitar dia. Misalkan kalau gue lagi sama teman gue, dia bisa menyerupai teman gue. Oh, Seperti itu. iya, iya, iya. Tapi kenapa dia bisa miripin sama jenazah yang waktu itu kan belum meninggal kan? Kemungkinan Iya. orangnya itu kenapa tuh bisa kayak gitu? Lu tahu nggak? Gue nggak tahu kalau itu kenapa dia bisa mirip-miripin kayak gitu. Iya, iya, iya. Tapi menurut kata om gue kan gue juga cerita ke om gue. Mm-mm. Gue ceritain semua. Sempet ada mayat yang mirip sama cewek itu gitu. Itu jin horin, dia mirip-miripin supaya kamu takut. Mm-mm. Iya, Gitu iya. loh. Berarti hantunya kayak ngebikin plot sendiri kayaknya. Nanti si Ajri ini bakal ketemu nih sama mayat ini nih. Gua Iya. miripin dulu deh sama dia biar takut. Tapi kalau lu lihat dari fisiknya emang mirip banget. Emang mirip banget bang. Tapi cuma muka ya. Kalau Iya, pakaian enggak. Iya, iya, iya. Kalau yang lu lihat sih, yang lu lihat di tangga itu, kemungkinan besar yang dari pengalaman gue dengar-dengar cerita itu kayak kuntilanak ya mungkin. Iya, anak. Dan emang kalau di rumah sakit itu terkenal angker atau gimana sih? Di rumah sakit itu emang terkenal dari rumor-rumor yang mengatakan dari yang lebih senior dari gue emang iya bang. Ada nggak sosok yang sering mengganggu gitu di situ, yang cerita-cerita dari senior-senior lu lah, Itu yang di situ. yang di tangga? Iya, wanita itu. Oh, tapi berarti yang dulu-dulu ngeliatnya pun sosoknya berubah-berubah dong mukanya ya? Iya, berubah-berubah juga. Tapi selalu... Tapi mereka nggak diikutin sampai kayak gue gitu loh. Oh iya, iya, iya. Tapi bentuknya selalu perempuan, kayak Selalu kuntilanak. perempuan, nggak pernah yang lain. Dan juga ada rumor mengatakan di situ juga ada kakek-kakek. Tapi bukan di situ, bukan samping tangga. Iya, iya. Di bawah tangga, jadi di bawah tangga ada mesin air bang. Jadi agak masuk ke dalam. Nah di situ kakek-kakek ada katanya Iya, iya. rumornya. Tapi gue belum pernah menemukan itu. Cuma yang paling eksis banget sama gue, yaitu wanita itu. Iya, iya. Ini kan posisinya kan di luar kamar jenazah ya. Iya. Kalau di dalam kamar jenazah sendiri ada nggak sih lu ngalamin hal mistis selain yang tadi itu? Kalau itu paling nangisan doang bang. Tangisan seringnya ya? Iya. Oh. Kayak abis gue naruh jenazah, dia nangis gitu loh. Gue pikir, masa mayat nangis sih? Iya, Ya iya, kan? iya, iya. Masa mayat nangis sih? Gue cek lagi dong. Ah, udah meninggal ini gue bilang. Gue pikir paling sosok itu lagi nih. Isengin gue lagi nih. Iya. Udah gue langsung cabut deh, langsung ke atas ke ruangan deh. Tapi lu belum pernah ngalamin yang tiba-tiba jenazahnya bangun lagi gitu? Waduh, belum bang. Kalau itu namanya mati suri dong. Iya, 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 iya. Nggak takutnya siapa tahu itu juga sosok juga kan, yang menyerupai juga gitu ya kan. Aduh. Nah, ini kan gue jarang-jarang banget nih jadi dapet narasumber yang kerja di rumah sakit nih. Lu pernah nggak sih satu aja gitu cerita dari senior-senior lu yang menurut lu kalau ada ya, yang paling epic yang pernah lu denger dari senior-senior lu atau teman-teman kerja lu di rumah sakit? Ada nggak cerita yang paling epic di rumah sakit itu? Ada satu lantai yang paling gak berani gue pijakin. Kenapa tuh? Karena emang serem bang. Kalau malam-malam. Ada cerita nggak dari senior-senior lu ngalamin hal mistis di situ? Ada Ya pernah lu denger aja jadi ada nggak? di lantai 4. Itu sosoknya bener-bener serem bang. Kayak laki-laki tinggi. Cuma dia perawakannya mata merah. Lidah menjulur. Ada salah satu maintenance yang pernah ngeliat itu langsung. Itu gimana tuh ceritanya tuh? Jadi ceritanya dia kan lagi pengen benerin lampu di atas kan, karena lampu di lantai 4 mati. Dia kaget pas dia lampu mati, pas dia lampunya mati, kosong tuh kan, lampu nyala, dia nongol bang. Dia langsung jatuh dari tangga, langsung kabur gitu aja. Dia langsung nge-share ke ceritanya kayak yang lain, dan perawat pun juga pernah lihat. Jadi kayak ya udahlah, rumah sakit itu jadi biar orang rumah sakit yang tahu gitu kan. Ada yang gue salutin, cuma nih orang udah keluar bang dari rumah sakit. Iya. Cuma dia yang paling berani minjakin lantai 4 itu. Lantai 4? Iya. Jadi dia cuma numpang buang air besar ke lantai 4. Dan dia yang paling berani mondar-mandir koridor rumah sakit sendiri. Dan gue denger dari cerita dia, gue udah tahu kata dia, yang mana-mana aja lokasinya. Dari yang di kamar mandi deket ICU, dari yang di lantai 4 di ujung koridor, itu tuh yang laki-laki itu, sama yang di bawah tangga tuh, samping lift barang. Perempuan tuh? Perempuan itu, sama yang kakek-kakek juga. Terus juga yang di ruangan mes gue bang. Ruangan mes gue juga termasuk serem sih kalau gue bilang. Cuma gue belum pernah lihat. Temen gue yang udah pernah lihat sendiri bang. Dia cerita ke gue, yang lain udah kosong tuh, nggak ada orang sama sekali di ruangan. Dia lagi sendiri, lagi tidur.
Pas mau bangun di dekat ruangan di dekat tembok ujung, dia bener-bener ada pocong bang. Beginiin, tatap gini. Dia langsung tutupan pakai bantal, dia takut, dia langsung sambil megang HP, nelpon temen-temen yang lain, kesini dong, bantuin gue. Gue takut banget nih. Takut kenapa sih? Lu kesini. Dia sama kayak gue, nggak bisa bangun. Kayak ketindihan gitu. Gue mau bangun, gue nggak bisa, kata dia gitu. Tapi dia bisa ngomong gitu loh bang. Iya. Nah Jri, lu kan juga sebagai petugas ambulan juga ya, bantuin ambulan juga ya. Nah di mobil ambulan lu pernah ada pengalaman mistis nggak sih? Dulu sih yang namanya dinangisin, emang udah wajar lah yang namanya supir ambulans kan. Yang namanya kita keluar kota disasar-sasarin, itu sering banget bang dulu bang. Gue pernah kejadian di Kuningan. Jadi mobil overheat di Kuningan malam jam 2. Kita arah mau pulang ke Bekasi. Mau balik lagi ke rumah sakit, mobil overheat. Kita berhenti dulu kan. Situ bener kosong, nggak ada lampu. Kanan jurang, kiri tebing. Pas mobil udah nggak overheat, jalan lagi dong. Temen gue kalau bawa mobil, kalau misalkan jalan berliku-liku gitu, turunan atau gelap, dia selalu menyalain lampu jauh bang. Di situ dia ngeliat ada cewek di pinggir jalan malam-malam, baju merah. Pikir ngapain? Cuma gue ngeliat dong, karena gue fokus main HP waktu itu. Dia yang bawa mobil kan. Berhenti Jri, tadi gitu. Ada apaan? Gue ngeliat cewek. Gue liat lagi, gue senterin pakai flash. Mana ada cewek? Gue bilang nggak ada. Ada tadi baju merah. Terus gue masuk ke mobil, jalan nih. Gue lihat spion di tengah kan. Oh iya ada. Kok giran di cermin muncul bang. Dan gue lihat di asli nggak ada. Udah buruan. Nah dari situ kita mau masuk ke tol yang harusnya sejam, jadi 2 jam bang. Kayak puter gitu ya? Iya, karena di situ salahnya gue nyebut nama kotor, karena gue kesel banget. Gue lagi ngantuk kan, lagi pengen tidur sambil main HP, dibangunin temen gue begitu, suruh keluar, suruh ngecek. Gue agak toksik sedikit ya bapak. Iya. Anjing lu, nggak ada apa-apa, tolol, gue bilang gitu kan. Karena di situ gue ngomong kasar bang. Ya udah di situ kita diputer-puterin kan. 2 jam tuh kita. Lu masih inget gak jalan yang tadi? Puter balik ke jalan tempat yang tadi. Gue minta maaf di situ bang. Bener. Gue bilang begini, maaf ya mbah, misalkan kalau saya berkata-kata kasar. Saya di sini niat cuma mau pulang. Saya cuma pengen pulang ke Bekasi. Semoga lancar selamat sampai tujuan. Gue langsung baca Al-Fatihah. Gue baca ayat kursi 1 kali, gue baca An-Nas 1 kali, gue baca Al-Falaq 1 kali, gue baca Al-Ikhlas 3 kali bang. Tinggal lurus doang, padahal tinggal ngikutin jalur aja itu. Dikali itu cuma nggak ada setengah jam. Sampai. Ya Allah, gue bilang kenapa nggak dari tadi gitu loh. Oke, itu tadi cerita dari Mas Ajri tentang pengalaman mistisnya selama dia bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Bekasi ya Mas ya? Iya, betul. Nah, buat kalian yang penasaran sama ceritanya, pengen tanya-tanya lagi nih tentang pengalaman mistisnya atau kalian pengen tahu rumah sakitnya, coba langsung hubungin aja Mas Ajrinya, atau kalian pengen sapa-sapa aja bisa mampir ke Instagramnya Mas Ajri. Itu di mana Mas? Ada di bawah ini Mas. Oh iya, nanti kita tampilin aja di sini ya. Ya udah, paling segitu aja cerita malam ini. Thank you banget Mas Ajri udah share ceritanya. Siap. Gua Adit dari Nera Malam dan Mas Ajri izin pamit.